Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pelajaran hidup yang bisa membuat kita lebih bijak menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah kisah tentang seorang remaja yang berani melaporkan ayah kandungnya ke polisi karena merasa ditelantarkan selama 10 tahun. Kisah ini menjadi viral dan memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik tindakan sang anak. Tapi yang penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini untuk mencegah hal serupa terjadi di sekitar kita. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis. Karena di akhir video ada pesan penting yang mungkin bisa mengubah cara pandang kalian terhadap hubungan keluarga. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini. Tinggalkan komentar pendapat kalian di bawah. Dan pastinya, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kejadian ini bermula ketika seorang remaja perempuan berusia 17 tahun merasa tidak mendapatkan perhatian dan dukungan finansial dari ayah kandungnya selama lebih dari 10 tahun. Sejak kecil, remaja ini dibesarkan oleh ibunya tanpa bantuan finansial atau kehadiran ayahnya. Kondisi ini membuatnya merasa terlantar dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Perasaan sakit hati dan kekecewaan yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya memuncak. Remaja ini mengambil langkah berani dengan melaporkan ayah kandungnya ke pihak berwajib. Tentu saja, keputusan ini tidak mudah. Banyak pihak yang menilai tindakan sang anak terlalu ekstrem. Namun, ada juga yang memahami bahwa ini adalah langkah terakhir yang diambil karena rasa frustasi yang sudah tidak tertahankan. Sang ayah sendiri mengaku ada kesalahpahaman dan berjanji ingin memperbaiki hubungan. Namun, proses hukum tetap berjalan. Teman-teman, dari kisah ini, kita bisa belajar banyak hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, terutama dalam hubungan keluarga. Pelajaran pertama adalah pentingnya tanggung jawab orang tua. Sebagai orang tua, memberikan nafkah dan perhatian kepada anak bukan hanya kewajiban moral, tapi juga kewajiban hukum. Ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dampaknya bisa sangat besar, baik secara emosional maupun psikologis. Pelajaran kedua adalah pentingnya komunikasi. Jika ada masalah dalam keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Jangan biarkan masalah kecil menumpuk hingga akhirnya menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Pelajaran ketiga adalah tentang keberanian memperjuangkan hak. Remaja ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan memperjuangkan haknya. Meski langkah yang diambil terbilang ekstrem, ini menjadi pengingat bahwa anak-anak juga memiliki hak yang harus dihormati. Untuk anak-anak yang mungkin merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati. Ungkapkan perasaan dan kebutuhan kalian dengan cara yang baik. Jika komunikasi langsung sulit dilakukan, mintalah bantuan dari keluarga lain atau pihak ketiga yang bisa menjadi penengah. Untuk para orang tua, mari kita renungkan, sudahkah kita memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk waktu dan kasih sayang. Anak-anak tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan kehadiran orang tua yang mendukung dan memahami mereka. Jadi, mari kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik setiap hari. Keluarga adalah pondasi pertama dalam kehidupan setiap manusia. Hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan generasi yang bahagia dan sukses. Namun, tidak semua keluarga sempurna.
Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari masalah ekonomi hingga perbedaan pendapat yang bisa memicu konflik. Kisah remaja di Sidoarjo ini adalah contoh nyata bahwa sebuah hubungan keluarga yang tidak sehat bisa memicu tindakan yang menyedihkan. Sebagai orang tua, kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab kita bukan hanya memberikan nafkah, tetapi juga hadir secara emosional untuk anak-anak kita. Mendengarkan mereka, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan. Sebagai anak, kita juga perlu belajar untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang baik. Jika ada masalah, jangan ragu untuk mencari bantuan dari pihak yang lebih bijak, seperti konselor keluarga atau kerabat dekat. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa setiap hubungan memerlukan usaha, cinta, dan komunikasi yang baik agar tetap harmonis. Jangan biarkan permasalahan kecil menumpuk menjadi besar hingga akhirnya tidak bisa diselesaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga buat kamu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga? Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay positive and spread kindness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.